Teknik manajemen keuangan anak muda masa kini. Jumpa kembali di YouTube channel Guru Muda. Bagi yang belum subscribe, bantu klik tombol subscribe ya. Terima kasih. Kali ini kembali saya akan cerita pengalaman saya, bagaimana kita mengelola keuangan saat gaji masih di bawah 1 juta. Ingin tahu ceritanya? Mari ikuti video ini sampai selesai dan jangan di skip. Yang pertama, bersyukur dengan apa yang diperoleh. Pada waktu itu teman-teman seusia saya mempunyai pendapatan jauh di atas saya. Kalau saya mengeluh dan marah dengan keadaan, mungkin saya akan dirasuki oleh sikap iri dengki. Namun Tuhan mengingatkan saya untuk harus selalu bersyukur dengan pemberiannya. Walaupun tidak banyak, tapi cukup untuk anak muda seusia saya. Berhubung saya juga tidak banyak pengeluaran. Yang kedua, mengatur anggaran belanja pribadi. Karena pendapatan relatif sedikit, jadi sebisa mungkin saya mengatur keuangan saya. Bahkan sampai saya dibilang pelit karena gaji sedikit tapi ada anggaran dan lain-lain. Namun saya tetap melakukannya dengan membuat anggaran belanja bulanan dan membuat skala prioritas, yaitu dengan memilih mana yang harus dibeli, mana yang bisa ditunda dulu. Yang ketiga, mulai mencari pekerjaan sampingan. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa kaya tidak hanya dari satu sumber saja. Oleh karena itu, saya mulai mencari pekerjaan sampingan seperti berjualan makanan. Ketika itu saya gagal, saya jualan lagi, saya gagal lagi, sampai saya mencoba semua bisnis baru, gagal, bangkit lagi, sampai akhirnya saya jadi seorang sales. Modal tenaga saja, karena jika buka usaha, modal sudah tidak cukup lagi. Jadi usaha sampingan yang pernah saya lakukan juga yaitu menjadi sales sebuah perusahaan komunikasi dan pernah menjadi sales leasing juga. Yang keempat, menabung dan investasi. Walaupun gaji saya di bawah 1 juta, namun tidak pernah 1 bulan pun saya tidak menabung. Minimal 50.000 saya tabung. Prinsip saya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Waktu itu saya menabung emas dan saham dengan ilmu dan dana yang terbilang terbatas, tapi tidak saya menyerah dan berkomitmen hingga lanjut sampai sekarang. Yang kelima, berserah dan ikuti prosesnya dengan sabar dan sukacita. Berdamailah dengan keadaan dan jangan lupa ibadah. Itu sangat penting karena apalah arti kaya jika bukan Tuhan yang memberikannya. Sebenarnya banyak hal yang saya lakukan, namun 5 cara ini yang memang sering saya lakukan. Semoga teman-teman termotivasi dengan video ini. Salam Guru Muda.